Ebenezer, Ebenezer. Sampai di sini Tuhan menolong. Salam sejahtera dalam Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Tuhan. Pada saat ini kita akan bersama-sama menerima kebenaran firman Tuhan yang akan kita baca di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Matius 28 ayat 5 sampai yang ke-10. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Puji Tuhan. Saya akan berikan judul firman Tuhan pada saat ini, kebangkitan Tuhan Yesus memulihkan. Saudara, firman Tuhan di atas menyatakan kebenaran yang terjadi setelah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Berapa saat yang lalu kita baru merayakan hari kematian, Jumat Agung dan Paskah, dan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Dan pada saat-saat ini Tuhan Yesus sementara menampakkan dirinya selama 40 hari kepada murid-muridnya dengan tujuan untuk memulihkan keadaan mereka setelah mereka mengalami masa-masa yang begitu tertekan pada saat Tuhan Yesus mulai masuk ke pengadilan, kemudian penyiksaan, kemudian kematian Tuhan Yesus di kayu salib, bahwa itu adalah sesuatu keadaan yang sangat menekan perasaan daripada murid-murid Tuhan Yesus yang mengikuti dia pada saat itu. Suatu keadaan yang sangat susah, suatu keadaan yang membuat down, yang mengecewakan. Dan mereka perlu pemulihan. Itu sebabnya selama 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Supaya apa? Agar supaya iman mereka dipulihkan kembali di dalam mereka mengikut Tuhan. Puji Tuhan, bahwa kita melihat dan kita sudah mengetahui bersama bahwa kebangkitan Tuhan Yesus telah memulihkan iman daripada murid-murid Tuhan pada saat itu, memulihkan kasih mereka, memulihkan kepercayaan mereka, memulihkan damai sejahtera mereka. Saudara, karena sesungguhnya tidak dapat dipungkiri bahwa keadaan mereka telah berubah setelah Tuhan Yesus mati di salib. Setelah mereka melihat kenyataan bahwa Mesias yang mereka harapkan menjadi raja di dalam kehidupan mereka mati di salib. Namun kebangkitan Tuhan Yesus telah memulihkan keadaan para murid sehingga mereka pun mengalami kebangkitan di dalam pengiringan mereka di dalam kehidupannya. Nah, saudara, kita akan melihat beberapa kebenaran di dalam ayat Mas di atas tadi. Ada kata ke Galilea di dalam ayat yang ke-7 dan ayat yang ke-10. Di situ dicatat ke Galilea. Nah, inilah berita kebangkitan dari malaikat Tuhan yang ditujukan kepada murid Yesus pada saat itu. Dan sesungguhnya berita ini merupakan suatu pesan pemulihan bagi mereka, bagi para murid Tuhan Yesus. Mengapa harus ke Galilea? Nah, kita akan melihat bahwa sesungguhnya ada banyak tempat yang telah dikunjungi oleh Tuhan Yesus selama pelayanannya selama 3,5 tahun Tuhan Yesus ada di muka bumi. Atau lebih tepatnya Tuhan Yesus ada di Israel pada saat itu.
Di semua tempat yang Tuhan Yesus datang untuk mengajar para murid-murid dan orang-orang banyak, bahkan Tuhan Yesus telah mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda ajaib di depan para murid, di depan mata orang-orang banyak. Ada banyak tempat ya yang Tuhan Yesus sudah datangi untuk memberitakan Injil. Namun setelah kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian dan setelah keadaan para murid itu menjadi lemah, imannya mulai menurun, pesan kebangkitan itu tidak menyebutkan kota-kota di mana tempat Tuhan Yesus mengadakan mujizat atau tanda-tanda ajaib. Tetapi Tuhan Yesus menyebutkan satu kota saja, yaitu Galilea. Kita akan melihat alasannya kenapa harus ke Galilea. Pertama, panggilan pertama ada di kota Galilea. Nah, di dalam Markus pasal yang ke-6, Markus pasal yang pertama ayat 16 sampai 18, kita lihat dan kita baca. Ketika Yesus sedang berjalan menyusur danau Galilea, ia melihat Simon dan Andreas, saudara Simon. Mereka sedang menebarkan jala di danau, sebab mereka penjala ikan. Yesus berkata kepada mereka, "Mari, ikutlah aku, dan kamu akan kujadikan penjala manusia." Lalu mereka pun segera meninggalkan jalannya dan mengikuti dia. Kita lihat, panggilan pertama murid-murid Tuhan Yesus ada di Galilea, Simon dan Andreas, saudara ya. Nah, Alkitab mencatat bahwa pada awal pelayanan Tuhan Yesus di dunia ini diawali dengan Tuhan Yesus memilih dan memanggil murid-murid yang akan menjadi pengikut dan penerusnya di dalam pelayanan. Dan peristiwa ini terjadi di Galilea. Nah, saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, setelah panggilan tersebut, para murid begitu semangat untuk mengikut dan melayani Yesus. Mereka meninggalkan profesi mereka sebagai nelayan dan mereka mulai mengikut Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi untuk memberitakan Injil. Murid-muridnya ada di sekitar Tuhan untuk membantu dia melayani orang-orang banyak. Nah, saudara, dan peristiwa itu terjadi di Galilea, panggilan yang pertama. Nah, kemudian setelah panggilan tersebut, para murid begitu semangat mengikuti Yesus ke Kapernaum, kemana saja Tuhan Yesus pergi, ya. Apalagi pelayanan Tuhan Yesus itu diwarnai dengan mujizat-mujizat yang luar biasa. Kita semua tahu tentang mujizat-mujizat ya. Mujizat yang pertama Tuhan adakan di Kana, kemudian di pesta kawin di Kana, kemudian mujizat-mujizat yang lain Tuhan menyembuhkan orang-orang yang sakit, begitu banyak orang sakit. Dan itu terjadi di depan mata daripada murid-muridnya. Mereka melihat ya ada banyak pengajaran-pengajaran yang luar biasa. Hikmat yang Tuhan Yesus punya, Tuhan Yesus miliki itu luar biasa. Dan murid-murid menjadi saksi pada saat Tuhan Yesus melayani. Nah, saudara, sekalipun di sisi yang lain ada juga pengalaman-pengalaman yang berusaha melemahkan panggilan mereka. Tetapi mereka tetap semangat menjadi murid Tuhan Yesus. Nah, namun panggilan tersebut menjadi pudar dan padam setelah Tuhan Yesus mulai mengalami penderitaan. Sebab itu pesan kebangkitan itu adalah mereka ditunggu di Galilea. Tuhan Yesus menunggu di Galilea. Kembali kepada panggilan yang semula. Demikian pula dengan kita. Sudah berapa lama kita mengiring Tuhan? Sudah berapa puluh tahun kita mengiring Tuhan? Sudah berapa kali dan berapa banyak kali kita jatuh bangun di dalam kita mengiring Tuhan? Karena keadaan, karena kondisi, karena kesehatan kita menurun, karena ekonomi kita menurun, karena situasi berubah, pekerjaan mulai tergoncang, terlebih pada hari-hari ini. Goncangan terjadi di mana-mana, di negara-negara yang maju, di negara-negara berkembang. Baik yang memiliki perusahaan yang besar, yang ekonominya begitu mapan, yang menengah, bahkan kepada rakyat yang mungkin cari sehari hanya untuk sehari, untuk bertahan hidup sehari. Goncangan pada hari-hari ini begitu kuat. Dan kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan, kita akan menjadi lemah dan kita menjadi putus asa. Saudara, ada berapa banyak orang yang menjadi lemah, menjadi goncang melihat keadaan seperti sekarang ini yang sementara terjadi. Segala cara sementara dilakukan untuk kembali memulihkan terutama kesehatan.
Segala cara dilakukan oleh pemerintah untuk memulihkan keadaan rakyatnya, untuk memulihkan perekonomian. Ada berapa juta yang sementara di PHK pada hari-hari ini, kehilangan mata pencarian. Tadi malam saya mengikuti pidato daripada Bapak Presiden. Kita akan masuk kepada resesi yang besar lagi kalau keadaan ini akan terus berlanjut. Menteri Ekonomi juga mengatakan bahwa akan muncul lagi kemiskinan imbas daripada COVID-19 ini. Dan kita tidak tahu sampai berapa lama ini akan terjadi. Mungkin di China, di Tiongkok, di Wuhan terutama, mungkin keadaan sudah mulai pulih. Perekonomian mulai semangat lagi, orang bekerja mulai semangat lagi, ya terlebih ya orang yang beribadah kepada Tuhan mulai semangat lagi. Tapi kita belum tahu keadaan ini sampai berapa lama akan berlanjut di negara kita tercinta ini. Saudara, kalau kita tidak berpegang erat kepada Tuhan, kalau kita tidak mengingat akan kasih Tuhan yang mula-mula, panggilan yang mula-mula di dalam kehidupan kita tidak akan mampu untuk bertahan. Kita tidak akan mampu untuk bertahan di tengah-tengah goncangan yang sementara terjadi pada hari-hari ini. Setiap kali saya berdoa, saya katakan, Tuhan, pemerintah hanyalah alat-Mu. Para tim medis hanyalah alat-Mu. Tapi segala kendali, segala kuasa ada di dalam tangan-Mu, Tuhan. Hanya Engkau yang mampu memulihkan keadaan negara dan bangsa kami. Hanya Engkau yang mampu untuk memulihkan keadaan dunia ini. Saudara, lewat perkara yang sementara terjadi pada hari-hari ini, mungkin kita perlu introspeksi. Kita mau kembali kepada panggilan kita yang mula-mula. Kita mau kembali kepada iman kita yang mula-mula. Kita mau kembali kepada kasih kita yang mula-mula. Betapa begitu rindu kita untuk bersekutu dengan Tuhan. Kalau dulu mungkin ya pada saat kita begitu bersemangat ya mencintai Tuhan, kita mungkin akan setia datang di gereja. Kita akan mungkin setia beribadah, bersekutu dengan Tuhan. Tetapi sekarang keadaan terbatas, kita tidak bisa lagi berkumpul bersama-sama di gereja. Kita harus ada di rumah kita masing-masing, tetapi itu tidak membatasi kita untuk beribadah di rumah kita masing-masing. Dan saya bersyukur lewat perkara ini boleh memulihkan kembali mesbah-mesbah keluarga yang selama ini mungkin terabaikan. Bapak pergi kemana, ibu pergi kemana, anak-anak kemana, sibuk dengan kesibukan masing-masing. Sampai mungkin lupa kita untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk berdoa bareng saja mungkin waktunya begitu susah. Tetapi sekarang kondisi yang memaksa kita untuk kita bersekutu dengan Tuhan, kembali kepada keluarga masing-masing, kembali kepada keluarga masing-masing. Mari manfaatkan waktu yang ada ini, saudara. Kita pererat iman kita, mesbah keluarga kita pererat itu. Sementara keadaan belum kondusif untuk kita beribadah di gereja, mari hari-hari ini kita perlu mendekatkan diri kepada Tuhan. Kita introspeksi lagi, Tuhan, apakah keadaan ini menggoncangkan imanku juga? Apakah pekerjaanku yang mungkin sebentar lagi akan mengalami PHK, apakah akan menggoncangkan aku juga? Dengan keuangan yang mulai terbatas, apakah akan menggoncangkan imanku juga? Saudara, tidak ada yang dapat memisahkan kita dari kasih Tuhan. Sebab itu mari kita kembali kepada panggilan kita yang semula. Kasih kita yang semula begitu kita mencintai Tuhan. Saudara, kita lihat satu ayat di dalam 1 Korintus pasal yang ke-7 ayat yang ke-20. Demikian puji firman Tuhan. 1 Korintus 7 ayat 20. Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah. Kemudian ayat yang ke-24. Saudara-saudara, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Ini merupakan suatu perintah dari Rasul Paulus bahwa tiap-tiap orang tinggal di dalam keadaan seperti waktu dia dipanggil Allah.
Seperti keadaan waktu pertama kita dipanggil Allah, dan ini tidak mudah saudara untuk tetap tinggal di dalam panggilan. Terlebih situasi berubah, keadaan kita fisik mungkin berubah, segala sesuatu berubah. Tidak mungkin untuk kita tetap tinggal, tapi ini adalah perintah. Kita harus tetap tinggal. Tiap-tiap orang tinggal di dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil. Kemudian ditegaskan lagi di dalam ayat yang ke-24, hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Puji Tuhan. Kiranya pesan kebangkitan ini juga menjadi bagian di dalam kehidupan kita, supaya kita tetap tinggal di dalam pengalaman pertama pada saat Tuhan memanggil kita menjadi anak-anaknya. Kita sudah lewati berbagai macam proses, kita sudah lewati berbagai macam tahapan sampai kita berada di posisi seperti sekarang ini. Dan itu tidak mudah saudara, untuk tetap tinggal di dalam panggilan Tuhan. Untuk tetap bertahan di tengah-tengah situasi dan kondisi yang tidak memungkinkan, itu tidak mudah. Tetapi ingat terus pesan ini, bahwa hendaklah tiap-tiap orang tinggal di hadapan Allah dalam keadaan seperti pada waktu ia dipanggil. Puji Tuhan. Kita tetap ada dan tinggal di dalam semangat yang mula-mula. Kita tetap tinggal di dalam cinta kasih kita yang mula-mula. Semangat yang berkobar-kobar seperti pertama kita mengenal Tuhan. Saudara, orang yang baru jatuh cinta, itu semangatnya berkobar-kobar untuk bertemu, bukan? Untuk saling menyenangkan pasangannya satu dengan lain. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan senang kalau kita bersemangat di dalam Tuhan. Tuhan senang kalau kita berkobar-kobar di dalam melayani Tuhan, mengiring Tuhan. Ini yang harus ada di dalam kehidupan kita. Kemudian bagian yang kedua, kenapa Tuhan menyuruh untuk menunggu ke Galilea? Karena mujizat pertama ada di Galilea. Kita akan lihat di dalam Yohanes pasal yang kedua, ayat yang kedua, yang ke-11. Maaf, Yohanes pasal 2 ayat yang 11. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji Tuhan. Mujizat Tuhan Yesus yang pertama yaitu pada saat perjamuan nikah di Kana, dan itu ada di Galilea. Nah saudara, melalui kebenaran firman Tuhan di atas, kita dapat melihat bahwa Tuhan Yesus melakukan mujizat dan tanda ajaib yang pertama kali di dalam pelayanannya, yaitu di Galilea, yaitu mengubah air menjadi air anggur. Dan kita yakin bahwa pada saat Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus itu tidak dapat melupakan pengalaman pertama di dalam pengiringan mereka kepada Tuhan Yesus. Kita pun demikian, bukan? Pengalaman pertama mengikut Tuhan Yesus itu luar biasa saudara ya. Begitu bersemangat, begitu bersukacita rasa-rasanya setiap hari ya. Kita mau memuji Tuhan, berdoa, baca Alkitab. Mari kita kembalikan lagi pengalaman pertama kita di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita mengenal Tuhan. Nah saudara, demikian pula di dalam kehidupan kita ini. Kita tentunya telah mengalami banyak sekali mujizat dan pertolongan Tuhan. 30 tahun saya mengiring Tuhan, ada begitu banyak mujizat Tuhan, ada begitu banyak juga proses, ada begitu banyak juga persoalan yang terjadi. Tapi kalau diukur-ukur di dalam neraca kehidupan saya, ada terlebih banyak mujizat dan pertolongan Tuhan yang saya alami. Saya percaya dan saya yakin saudara pun juga demikian. Nah saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus, kita harus tetap percaya sampai hari ini bahwa tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mampu melakukan mujizatnya dari dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Itu sebabnya Bapak Gembala mengambil tema tahunan kita pada tahun 2020 itu, mujizat masih ada. Bulan Desember pada saat Bapak Gembala mendapat tema kita, belum ada corona di Indonesia. Mungkin di Wuhan sudah ada waktu itu, tetapi itu yang Tuhan kasih.
Di tengah-tengah keadaan yang mencekam pada hari-hari ini, di tengah-tengah keadaan yang berubah pada hari-hari ini, percayalah kalau kita kembali kepada pengalaman kita yang pertama, kita harus yakini pula bahwa mujizat itu masih ada sampai saat ini. Amin. Haleluya. Kuasa kebangkitan Tuhan itu memulihkan semangat murid-murid dan semangat kita juga, saudara. Kita harus percaya perkara itu. Bukan hanya murid-murid saja yang dibangkitkan semangatnya, tetapi kita juga pun dibangkitkan semangat kita di dalam mengiring Tuhan. Oh haleluya. Bagaimanapun keadaan kita pada saat ini, kuasa Tuhan itu tidak pernah berubah. Keadaan tidak bisa merubah kuasa daripada Tuhan. Keadaan boleh berubah dan mengubah kehidupan kita, terdampak kepada kehidupan kita juga. Tetapi kuasa Tuhan tidak mungkin berubah. Dia tidak berubah dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dia tidak berubah. Hanya satu saja yang harus kita lakukan. Kita harus percaya itu. Kuasa Tuhan tidak pernah berubah. Nah saudara, kita harus terus ada di dalam semangat untuk mengalami mujizat dan pertolongan Tuhan. Kita harus semangat untuk mengiring Dia. Kita harus semangat untuk mengembalikan semangat kita untuk berkobar-kobar lagi di dalam kita mengiring Tuhan. Dan pada saat kita mulai ragu dan mulai bimbang, disitulah kita gagal. Karena lawan daripada mujizat adalah kebimbangan. Mujizat tidak akan terjadi kalau kita bimbang dengan firman Tuhan. Tetapi mari saudara ya, pada saat kita mulai ragu, mulai bimbang, kita harus kembali kepada iman terhadap Tuhan Yesus. Bahwa mujizat itu masih ada. Iman kepada mujizat yang pernah kita miliki pada hari-hari yang lalu. Kita harus kembalikan lagi kepercayaan itu bahwa sampai saat ini mujizat itu masih ada. Kita harus tetap tinggal di dalam panggilan kita yang mula-mula, di dalam panggilan kita yang pertama. Itu yang harus kita terus taruh di dalam hati kita, di dalam hidup kita. Harus kita jaga itu. Terus ingat bahwa pesan kebangkitan Tuhan menunggu kita di Galilea. Tetap ada di dalam panggilan kita yang mula-mula, di dalam iman kita yang mula-mula kepada mujizat Tuhan. Dan itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara, di dalam kehidupan saya. Inilah pesan kebangkitan yang saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian pada saat ini. Tetap tinggal di dalam panggilanmu yang semula. Maka kita akan lihat mujizat demi mujizat itu akan terjadi. Percaya saudara, saya percaya. Dan saya membagikan ini juga kepada saudara-saudara. Saudara harus percaya. Di tengah-tengah keterpurukan kita, disitulah saatnya kita kembali kepada panggilan kita yang semula. Puji Tuhan. Tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. Tetap semangat di dalam mengikut Tuhan. Apapun yang terjadi, kita tetap mengasihi Tuhan. Dan jangan bimbang, dan jangan ragu-ragu. Tetap tinggal di dalam panggilan itu. Kita akan melihat pemulihan itu akan terjadi dan kita alami di dalam kehidupan ini. Puji Tuhan. Saya tidak panjangkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Walaupun singkat, tetapi kami percaya bahwa Engkau ada. Engkau siap sedia untuk memberkati dan memulihkan keadaan kami Tuhan. Firman-Mu sudah hamba sampaikan. Dan biarlah terus Tuhan yang berbicara untuk mengobarkan kembali semangat yang patah, semangat yang pudar. Sehingga kami kembali berkobar-kobar di dalam kami mengiring Tuhan dan melayani Tuhan. Saat ini kami satukan hati, kami berdoa buat bangsa dan negara kami, bahkan seisi dunia ini Tuhan, yang sementara mengalami ya Tuhan, wabah penyakit sampar COVID-19. Segala usaha sudah dilakukan oleh pemerintah kami. Tuhan Yesus tolong mereka, berikan terus mereka hikmat akal budi untuk mengendalikan situasi yang sementara terjadi, khususnya bagi Bapak Presiden kami, para menteri, bahkan ya Tuhan, para tenaga medis yang sementara bertempur di garis depan untuk memberantas virus ini Tuhan.
Engkau berikan mereka kemampuan, mereka terbatas Tuhan. Tetapi kami berdoa perlindungan dari Tuhan menjadi bahagian mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus. Biar perlindungan daripada Tuhan menjadi bagian mereka. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon belas kasihan-Mu. Tuhan, lalukanlah virus ini dari negara dan bangsa kami, bahkan di seluruh dunia ini. Lalukanlah Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tapi biarlah kehendak Tuhan yang terjadi di atas segala perkara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Mari saudara-saudara kita terima berkat Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus Sang Putra, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai kita semua saat ini, besok, dan seterusnya, dan selama-lamanya. Terima kasih Tuhan. Nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami akhiri ibadah ini dengan penuh syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.